Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri. Nama Putri Septiani. Nomor pokok mahasiswa 2013021016. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu sahabat saya sejak SMP, yaitu Titin. Dia memiliki usaha all shop. Keberanian untuk memulai suatu usaha dan kerja kerasnya lah yang membuat saya terinspirasi untuk memulai usaha baru sepertinya. Yuk kita simak wawancaranya. Sekarang saya telah bersama dengan narasumber saya, yaitu sahabat saya sendiri dari SMP, yaitu Titin. Silahkan memperkenalkan diri, Tin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya, nama saya Titin. Alamat saya di Desa Klaten, Kecamatan Garinda, Kabupaten Gunung Sewu. Umur saya 17 tahun. Kali ini aku akan tanya-tanya sedikit nih tentang usaha kamu. Sekarang kamu kan mulai usaha all shop. Nah, aku mau tanya-tanya sedikit tentang usaha kamu. Yang pertama, apa aja sih kegiatan kamu sehari-hari? Ya, seperti biasa sih, kita sebagai cewek pastinya kan ada kegiatan sendiri gitu kan. Kita beberes rumah, kita pokoknya ya kerjaan cewek lah gitu. Yang terus kita juga apa namanya bisnis, kita yang post barang gitu di sosmed gitu. Sehari-harinya sih gitu doang. Gimana sih awal mula kamu bisa tertarik gitu di usaha all shop ini? Jujur awal-awalnya itu ya iseng-iseng aja sih ya. Ada saudara yang ngajakin gitu kan. Ya ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu kan. Ya jadinya awalnya ya iseng-iseng aja sih. Terus lama-lama ya keterusan sampai sekarang. Oke, sekarang apa sih alasan kamu buka usaha all shop ini? Em, Alasannya sih ya makin kesini biaya hidup juga mahal ya. Apalagi cewek gitu kan. Beli ini beli itu kepinginnya pasti banyak kan. Nggak mungkin kita bergantung cuma sama orang tua doang, nanti jadi beban keluarga kan. Jadi ya sedikit demi sedikit lah kita ngumpulin duit buat gaya hidup kita sendiri, buat jajan bisa pakai uang sendiri gitu, di kuota sendiri. Ya walaupun di apa ya di Allshop ini em, buat aku sendiri ya karena masih pemula juga untungnya juga nggak seberapa gitu. Tapi ya bersyukur aja lah. Selama usaha all shop ini ada nggak sih kendala atau masalah apa gitu? Kendala atau masalah ya? Pasti itu apa kendaraan ya. Soalnya aku nggak punya kendaraan sendiri, jadi kadang aku tuh pinjam sama kakak-kakak aku. Kalau nggak ada kendaraan ya terpaksa harus pending dulu ambil barang besok atau kapan gitu. Asalnya sih di situ. Dalam usaha kan banyak saingan sih pastinya. Nah, cara kamu buat produk kamu itu lebih menarik dibandingkan dengan produk pesaing lain itu gimana sih? Ya pastinya kita rajin-rajin aja ya post barang gitu kan. Namanya rezeki kan kita pasti kan harus dijemput dulu. Nggak mungkin kita nggak ngapain terus rezeki datang sendiri gitu kan. Ya sebagai aku sendiri sih aku ini post barang setiap hari gitu di post terus. Intinya continue lah gitu. Kita harus usaha gitu kan. Sama doa gitu aja. Pesaing itu kan banyak. Rezeki udah ada yang ngatur. Tergantung kitanya aja yang mau usaha atau enggak. Selama kamu usaha all shop ini pasti ada dong suka dan duka yang kamu alamin. Nah, tolong ceritain dong gimana suka dan duka kamu selama kamu ngejalanin usaha
all shop ini itu gimana sih gitu? Suka dukanya ya. Ya sukanya itu ya kalau ada orderan banyak pas satu hari itu ada banyak gitu. Senang banget gitu kan. Kayaknya wah bahagia banget gitu. Kalau ya dukanya ya kalau sehari apa nggak ada yang order gitu. Gitulah ya suka duka di all shop kayak gitu. Oke, sekarang ada nggak sih peristiwa atau kejadian yang nggak terlupakan gitu selama kamu di all shop? Yang nggak terlupakan. Oh ya, baru aja kemarin. Aku ambil barang kan, terus udah mau maghrib gitu, 5:30 aku ambil barang, terus pulangnya itu aku hujanan. Nah, gitu. Aku sama temanku kan ke sana. Pulang-pulang itu aku kebasahan dong. Jadi kita hujan-hujanan gitu. Sampai nggak kelihatan jalannya gitu. Itu yang berkesan banget sih. Ambil barang sampai segininya gitu, hujan-hujanan. Tapi ya udah dijalanin aja. Terus menurut kamu kunci keberhasilan usaha itu apa sih? Kunci keberhasilan ya pastinya kita optimis ya dalam menjalani usaha itu. Nah terus ya kita usaha jangan cuma setengah-setengah usahanya, totalitas insya Allah ya harus totalitas lah. Terus jangan lupa juga doa. Kalau posting barang ya continue, nggak boleh setengah-setengah gitu. Wah, bener banget sih. Emang kita tuh harus tetap optimis dalam segala hal. Kita juga harus tetap berusaha, berdoa, kemudian kita serahkan semuanya ke Allah. Kita bertawakal pada Allah. Terus tujuan dan harapan kamu ke depannya untuk usaha online shop ini tuh apa sih? Tujuan buat kedepannya ya. Bismillah aja ya, semoga usahaku ini berjalan dengan baik dengan lancar, bisa pokoknya bisa bahagiain orang tua, aku bisa cari uang sendiri tanpa bebanin orang tua. Ingin jadi pengusaha yang sukses sih pastinya. Sebenarnya cita-cita kamu itu apa sih? Setahuku kamu kan sekarang lagi sekolah di SMK, ambil jurusan arsitektur bukannya kan? Sebenarnya ya nggak tahu kenapa belakangan ini aku tertarik sama penyiaran. Aku pengen banget jadi penyiar radio sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa sih tertarik aja gitu. Kayaknya sesuatu yang menantang gitu, berbeda gitu. Sampai ini sih aku pernah DM sama radio sini tapi belum aku gituin lagi soalnya ngerasa belum gimana gitu, soalnya belum lulus sekolah kan kayak gimana gitu kan. Mantap, mantap, mantap. Terus kasih saran dong buat teman-teman semua, terutama aku, biar berani mulai usaha baru gitu. Saran aku sih buat buat awalin bisnis ini, buat awalin apapun lah itu harus ada kemauan dari diri sendiri sih, nggak ada paksaan, soalnya ya sesuatu itu ya dari hati pokoknya kan. Terus kita harus laksanain juga, nggak mungkin sesuatu kita cuma di angan-angan doang tapi nggak dilaksanain kan. Nah terus ya jangan lupa kita doa, usaha terus. Kalau emang rezekinya belum sekarang ya mungkin besok gitu. Ya rajin-rajin aja usaha, pokoknya usaha yang tekun deh ditekunin. Untung memang gak seberapa, tapi ya lumayan lah buat jajan gitu kan. Semangat. Iya sih, emang dalam segala hal itu kita harus benar-benar yakin sama diri sendiri. Iya, pokoknya yakin. Jangan lupa awalin semua itu dengan bismillah ya. Oke, siap.
Makasih banyak ya Tin ya udah mau meluangkan waktunya buat diwawancarai. Sama. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan wawancara saya kepada Titin, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Titin telah menerapkan nilai-nilai dari Dasa Dharma Pramuka. Salah satunya yaitu ketika dia bersyukur atas segala apa yang Allah berikan dan dia menyerahkan segalanya kepada Allah. Dia sudah berusaha dan bertawakal kepada Allah. Itu menunjukkan dasa dharma yang pertama, yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Titin juga sudah menerapkan dasa dharma pramuka yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Hal ini ditunjukkan oleh sikapnya yang tidak ingin menjadi beban kedua orang tua ataupun keluarganya. Oleh karena itu, dia usaha agar bisa mandiri dan tidak membebani kedua orang tua ataupun keluarganya. Hal itu dikarenakan dia sangat menyayangi dan mencintai keluarganya. Hal ini juga ditunjukkan ketika Titin sangat menghormati dan menghargai customernya. Apapun yang dikatakan customernya, dia akan menerima dan menghargainya. Salah satunya ketika dia memposting, kemudian ada yang tanya-tanya saja tetapi tidak membeli, itu salah satu hal yang dia hargai. Dan dia tidak menganggap hal tersebut telah mengganggunya. Karena salah satu tugas seorang pedagang atau pebisnis adalah melayani pembeli dan customernya dengan ramah dan sukarela, serta ikhlas menerima apa yang menjadi keputusan customernya untuk membeli ataupun tidak. Sebelum memulai usaha outsourcingnya, Titin telah meminta izin kepada keluarganya dan dia diperbolehkan untuk menjalankan bisnis tersebut dengan tujuan agar dia mandiri. Nah, hal tersebut sesuai dengan dasa dharma yang keempat, yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Dia patuh dan taat kepada keluarganya dengan dia meminta izin apakah diperbolehkan ataupun tidak, dan dia suka bermusyawarah. Hal ini ditunjukkan ketika dia meminta izin kepada seluruh keluarganya agar dia diperbolehkan atau diizinkan untuk memulai usaha all-shop ini. Selama usaha all-shop ini, Titin juga telah sabar dan tabah menghadapi customernya. Dia juga tabah ketika dia tidak mendapatkan orderan satupun, tetapi dia tetap bersyukur dan dia yakin bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Jika tidak hari ini, mungkin esok atau lusa. Hal ini sesuai dengan dasa dharma yang kelima, yaitu rela menolong dan tabah. Setiap hari, yaitu ketika pagi hari, Titin rajin untuk memposting dagangannya. Hal tersebut ia lakukan agar usahanya dapat berjalan dengan lancar dan konsisten. Untuk itu, perlu adanya kerajinan dan keterampilan untuk memposting dagangannya setiap hari. Barang yang ia posting bermacam-macam, dimulai dari barang-barang baju, celana, kemudian casing HP, kemudian ada masker. Nah, selain itu juga dia memposting berbagai macam makanan seperti seblak instan, kemudian ada molen mini, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan cerminan dari dasa dharma yang keenam, yaitu rajin, terampil, dan gembira. Titin selalu rajin untuk memposting dagangannya dan dia selalu ceria dengan keadaan apapun. Hal ini juga terlihat ketika saat ia ingin mengambil barang yang dipesan oleh customernya, dia kehujanan bersama dengan temannya. Tetapi dia tetap menyikapinya dengan ceria dan gembira, dan dia menikmati segalanya karena dia bersyukur. Keuntungan dari usaha all-shop tersebut Titin tabung dan ia gunakan untuk keperluan dirinya sendiri, yaitu untuk membeli kuota ataupun jajan, karena dia tidak ingin membebani keluarganya. Hal
tersebut sesuai dengan dasar dharma yang ketujuh, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Titin juga cermat dalam memilih barang apa yang dia posting, karena barang tersebut harus sesuai dengan minat dan keadaan zaman saat ini. Titin berani untuk memulai usaha baru, yaitu usaha workshop ini. Dia berani karena dia yakin bahwa apabila yang ia lakukan itu baik, maka akan menghasilkan hal yang baik. Meskipun dia bersekolah di SMK dengan jurusan arsitektur, tapi dia berani keluar dari zona nyaman dan dia bercita-cita sebagai penyiar radio. Dan ambisinya, dia pernah mendm salah satu radio di daerah sekitarnya, tapi hal tersebut belum terpenuhi atau belum dilanjutkannya karena dia merasa bahwa dia belum lulus sekolah dan dia harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar terlebih dahulu. Setelah selesai itu mungkin dia akan lebih mengutamakan untuk mendaftar atau bekerja sebagai penyiar radio di salah satu daerahnya. Ia juga sangat disiplin. Ia memposting dagangannya setiap pagi. Dan sesuai dengan pengalaman saya, karena saya pernah order barang dengannya, barang yang saya pesan datang tepat waktu dan sesuai dengan pitch atau foto yang ditampilkan. Selain itu, dia juga tetap konsisten untuk usaha all shop ini. Karena menurutnya, apabila bisnis tidak dijalankan dengan konsisten, maka hanya akan menjadi angan-angan belaka untuk menjadi seorang yang sukses. Oleh karena itu, dia terus konsisten untuk memposting barang-barangnya. Saat SMP, dia pernah menjadi bendahara kelas. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa dia sangat amanah dan dapat dipercaya. Selain itu, saya juga telah mengenalnya lama, sehingga saya yakin bahwa dia merupakan orang yang memiliki karakter jujur dan dapat dipercaya. Dan dalam usaha all shop ini saya juga telah memperhatikannya. Saya pernah memesan barang kepadanya dan barang yang datang kepada saya itu benar-benar sesuai dengan pitch atau gambar yang ditampilkannya atau di postingnya. Hal tersebut sesuai dengan dasar dharma yang ke-9, yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Titin juga sudah menerapkan dasar dharma yang ke-10, yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan pengakuan wawancaranya, dia mengungkapkan bahwa apapun yang ia lakukan itu adalah sesuai dengan kata hatinya. Jadi apabila dia melakukan hal yang baik, maka akan menghasilkan hal yang baik pula. Begitu juga dengan perbuatannya. Dia selalu melakukan hal yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customernya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan yang kuat untuk menjadi seseorang yang sukses. Baiklah teman-teman dan semuanya, saya telah mewawancarai salah satu orang yang sangat menginspirasi saya untuk memulai hal yang baru dan memulai usaha baru dengan keyakinan yang kuat. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.